Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Suryati pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Dengan topik pelajaran kali ini adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan polutan adalah zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan yang pertama, jika kadarnya melebihi batas kadar normal. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran dapat terjadi karena yang pertama kegiatan manusia seperti penebangan hutan secara liar, pembakaran lahan. 2. Karena faktor alam contohnya seperti gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Kegiatan manusia seperti pembakaran lahan ini, asapnya dapat mencemari udara. Saat ini di Indonesia sudah sering terjadi pembakaran lahan untuk perkebunan sehingga asapnya mencemari udara dan merugikan pada manusia itu sendiri. Contoh faktor alam yang menyebabkan pencemaran lingkungan adalah gunung meletus. Asapnya yang tebal dapat mencemari udara yang ada di sekitarnya. Pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikurangi dengan yang pertama mengendalikan pencemaran, 2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pencemaran dapat terjadi pada air, tanah, dan udara. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air menurun. Ciri-ciri air yang tercemar adalah adanya perubahan warna, perubahan rasa dan bau, perubahan suhu, dan perubahan pH. Ini adalah contoh air yang sudah tercemar. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air yang pertama adalah limbah industri, kedua limbah rumah tangga, ketiga limbah pertanian. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Dampak pencemaran air yang pertama menurunkan kualitas lingkungan, kedua gangguan kesehatan seperti menyebabkan penyakit kulit, 3 pemekatan hayati seperti semakin banyaknya eceng gondok, 4 mengganggu pemandangan, 5 mempercepat proses kerusakan benda. Sedangkan cara penanggulangan pencemaran air dapat dilakukan dengan yang pertama pembuatan kolam stabilisasi, 2 IPAL atau pembuatan instalasi pengolahan air limbah, 3 pengelolaan ekstreta. Berikut ini adalah kolam stabilisasi untuk mengolah air limbah agar bersih kembali sebelum dibuang ke sungai. Gambar skema kolam stabilisasi. Berikut ini adalah gambar skema instalasi pengolahan air limbah. Sedangkan ini adalah gambar air tercemar dan air yang masih bersih. Cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Gambar pencemaran udara yang disebabkan oleh asap dari industri dan asap dari kendaraan sepeda motor. Karbon dioksida yang keluar dari kendaraan bermotor juga dapat menjadi penyebab pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara,
A. Pencemaran udara primer, yaitu disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah dan lahan oleh manusia. B. Pencemaran udara sekunder, yaitu disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Faktor penyebab pencemaran udara yang pertama adalah aktivitas alam, hewan ternak yang mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Meletusnya Gunung Merapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara. Berikutnya aktivitas manusia, yaitu kegiatan manusia yang kian tak terkendali, kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Berikut ini adalah aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran udara seperti pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, serta senyawa kimia buangan seperti CFC. Dampak pencemaran udara seperti di bidang kesehatan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pada tumbuhan, banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Berikutnya efek rumah kaca yang disebabkan oleh tingginya karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Selanjutnya CFC yang sering digunakan dalam produk pendingin AC dan kulkas yang menyebabkan menipisnya ozon. Pencemaran tanah terjadi ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah seperti limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Berikut ini adalah limbah domestik yang dapat menjadi penyebab pencemaran tanah. Limbah domestik berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, rumah, pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kelembagaan seperti kantor-kantor pemerintahan dan swasta. Selanjutnya adalah tempat-tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, dan cat. Sedangkan limbah padat dapat berupa senyawa organik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah pertanian seperti pupuk urea dan pestisida, yaitu digunakan untuk memberantas hama tanaman. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Sedangkan berikut ini adalah dampak pencemaran tanah bagi manusia dan lingkungan. Cara penanggulangan pencemaran tanah. 1. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. 2. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur, atau bakteri. Demikianlah materi pencemaran lingkungan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah beberapa nasihat untuk kehidupan kita di bumi.